Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Oke, selamat sore Bung Meldi Rendra. Apa kabar? Baik ya. Minggu-minggu ini isu-isu tentang presidential election ya, walaupun pemilihannya masih lama, tapi isu-isu ini telah menjadi sebuah isu yang cukup menjadi perhatian dari masyarakat. Tentunya kita harus mengaitkan isu ini dengan persoalan-persoalan korupsi di Indonesia, terutama masalah indeks korupsi dan segala macamnya yang menjadi ukuran-ukuran dari dunia internasional tentang relasi demokrasi dan korupsi di Indonesia. Gimana nih, Bung Firdaus, kalau kita melihat fenomena ini? Ya, memang kalau kita bicara dalam konteks pemilu ya, pemilu presiden, itu salah satu isu yang menarik nanti akan diperdebatkan atau yang dibahas untuk masing-masing para kandidat adalah bagaimana menangani korupsi atau penyimpangan Indonesia. Nah, kalau kita berkaca, Bung Meldi, artinya kita menggunakan indikator yang digunakan oleh masyarakat internasional, dalam hal ini yang banyak kita kutip adalah indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan teman-teman TI, gitu ya. Nah, memang yang agak mengkhawatirkan dalam 2-3 tahun terakhir ini terjadi penurunan indeks. Kita ingat 2019 itu indeks kita sampai 40, kemudian terakhir 2022 menjadi 34. Kita tadinya peringkat 85, kemudian menjadi peringkat 110. Artinya negara yang dikategorikan sebagai negara yang korupsinya masih tinggi, begitu. Nah, yang jadi catatan tentu apakah selama misalnya Presiden Jokowi gitu ya, rezimnya Pak Jokowi atau sebelumnya terjadi peningkatan penanganan korupsi atau tidak, gitu. Sehingga kalau kita mau coba berefleksi ke belakang misalnya, jangan-jangan selama 10 tahun atau setelah pasca reformasi tidak ada peningkatan di dalam penanganan perkara korupsi. Gitu. Itu satu isu besar. Jadi kalau kita lihat, kita belum melihat itu, begitu ya. Jadi masing-masing masih sibuk menyiapkan kandidatnya, siapa pasangan bakal capres, bakal wapres, begitu ya. Nah, kemudian program-programnya belum terlihat. Tapi kalau kita ingat adalah begini. Sebelum nanti kita bicara misalnya menyiapkan siapa calon pilihan kita juga harus menyiapkan beberapa indikator penilaian. Salah satu indikator yang harus kita lihat adalah bagaimana good governance-nya, bagaimana penanganan korupsinya, begitu. Ya, saya kira kalau kita berkaca di beberapa negara di luar negeri, bahwa peran presiden itu besar. Kita lihat pemberantasan korupsi di Korea Selatan, pemberantasan korupsi di Cina, dan di beberapa negara. Rekaman dunia internasional sejarah korupsi itu memperlihatkan bahwa posisi presiden dengan relevansi pemberantasan korupsi itu sangat penting. Artinya, ke depan kita juga harus melihat bahwa korupsi ini harus menjadi agenda dalam isu-isu pemilihan ke depan. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat indikator salah satunya tata kelola pemerintah, begitu ya. Nah, kalau kita berkaca dari beberapa negara yang kita anggap jauh lebih baik dari Indonesia, misal gitu ya, Cina atau Hong Kong, atau misalnya negara, kalau di Asia itu paling tinggi itu indeks pemberantasan korupsinya, indeks persepsi korupsi, sekali lagi ini persepsi ya, bukan pemberantasan korupsi, itu adalah Jepang, begitu. Nah, memang kalau kita lihat apa yang membuat indeks pemberantasan korupsi mereka atau indeks persepsi korupsinya cukup baik atau cukup tinggi, salah satunya kita lihat dari komitmen. Nah, komitmen itu kan muncul kalau dalam sisi governance-nya, artinya dari sisi pemerintah, gitu ya. Artinya kepala negara, baik itu Perdana Menteri atau Presiden. Nah, kalau kita mau coba untuk melihat sekarang, kita kaitkan dalam konteks pemilu kita, begitu ya. Saya ingat dari 2009, gitu ya, kemudian 14, 24, 2019 yang terakhir, bahwa genre pemberantasan korupsi atau anti korupsi itu hanya muncul ketika di awal-awal ketika akan pemilihan atau di awal-awal masa bulan madu pemerintahan. Tetapi ketika tahun kedua, tahun ketiga, begitu ya, itu seolah-olah dilupakan. Jadi kembali ke pendekatan as usual, begitu, bagaimana mengejar pembangunan tanda kutip, begitu ya. Tapi dalam konteks pembenahan nilai, tata kelola, atau bahkan penegakan hukum, kita acap kali lupa. Nah, satu yang menarik kalau kita refleksikan dalam rezim pemerintahan yang sekarang, misalnya kejadian pada tahun 2019, di mana misalnya ada undang-undang tentang KPK, begitu ya, kemudian KPK berubah posisinya bukan lagi sebagai lembaga super body tanda kutip, sama seperti ASN yang lain, begitu ya. Kemudian beberapa kewenangannya atau sifat-sifat keistimewaannya dihilangkan. Itu yang menurut saya dari sisi persepsi publik membuat indeks pemberantasan korupsi di kita turun, gitu.
Iya, Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita memang membutuhkan lembaga super body untuk pemberantasan korupsi? Di banyak iya, negara itu iya, tidak seperti itu. Tidak perlu lembaga yang super body gitu ya, tapi lembaga yang memiliki kewenangan yang memadai, memiliki apa namanya dukungan yang memadai, memiliki political will yang memadai gitu. Kemudian memiliki konsistensi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa menyediakan lahan-lahan atau prasyarat tersebut atau tidak? Ini iya, tantangan begitu ya. Jadi iya, jadi kalau nanti akan muncul dalam skema apa namanya program-program bakal calon presiden, wakil presiden atau pemerintahan yang baru misalnya, apakah indikator-indikator ini menjadi sesuatu yang akan distribusi ke depannya atau tidak, atau hanya sekedar bagian dari food gathering gitu ya, bagian dari gula-gula dalam demokrasi, iya, gula-gula dalam pemilihan. Oh ya, kami yang paling anti korupsi gitu, katakan tidak pada korupsi, pada belum tentu juga misalnya. iya, iya. Jadi tantangan sekali lagi. Oke. Nah, kalau kita berkaca dari beberapa kali pemilihan presiden di Indonesia, seperti yang Bung Firdaus ungkapkan tadi bahwa memang ada naik turunnya ya, di awal semangat gitu ya, rada lemas di akhir gitu Iya, yang betul. terjadi di Indonesia. Tapi tentunya dalam urusan presidential election atau di Indonesia ini itu betul-betul harus dijadikan sebuah isu yang relevan ya, yang kita harus dorong terus-terusan ya, baik dari masyarakat sipil atau lembaga-lembaga eksternal ya seperti KPK. Oke, ini cukup yang memberikan pandangan-pandangan di calon-calon presiden kita bahwa agenda korupsi itu menjadi hal yang penting, Bung Firdaus. Bung Firdaus, terima kasih. Selamat sore. Betul. Salam Indonesia bersih. Selamat. Salam Indonesia bersih. Selamat sore Bung Meldi.